Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dwi Cutiana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau gimana nih dengan pencapaian atau goalsnya di tahun 2022 lalu nih? Apakah tercapai atau gimana nih? Nah, berbicara pencapaian atau goals di 2 tahun 2020 dan 2021 di mana kita bersama-sama merasakan dampak yang sangat luar biasa nih ya, yaitu COVID-19. Nah, di 2022 kita kembali bersama-sama nih gencar-gencar nih untuk kembali lagi tentunya pada masa-masa yang dulu 2019 di mana kita menjadi seorang kreatif. Berbicara kreatif tentunya kita sudah kedatangan tamu nih, ya ini Bang Rizky Bagus Oka. Nah, beliau merupakan Ketua Badan Riau Creative Network ya, atau BRCN sekaligus Korda Riau Indonesia Creative Cities Network. Nah, halo Bang Oka. Cut, selamat. Ini langsung manggil sore. Bang Oka aja ya. Santai aja ya. Ini manggil Cut juga gak apa-apa kan? Oh iya, gak apa-apa Bang. Nah, apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini ya pertama kali podcast di tahun ini kita berbicara itu kreatif ya. Nah, untuk BRCN sendiri nih Bang. Yeah. Nah, itu tuh berarti ekonomi kreatif ya Bang ya. Yeah. Nah, kira-kira nih Bang strategi langsung nanya strategi aja nih pencapaian nih di ekonomi kreatif dari masa pandemi dan setelah masa pandemi itu menurut Abang gimana nih? Kalau ngomongin ekonomi kreatif ya, 17 subsektor ekonomi kreatif yang udah ditentukan oleh pemerintah. Sebenarnya dari kita kalau ngebahas pandemi dan ekonomi kreatif sebenarnya itu salah satu penunjang ya. Karena kita sendiri tahu di zaman-zaman 2020 dan 2021 banyak pengusaha-pengusaha ekraf yang baru. Banyak sekali. Banyak ya. Karena waktu zaman itu kita memang diminta untuk work from home, memang boleh keluar. Jadi yang hobi-hobi lama akhirnya muncul lagi karena ada waktu tadi. Dan itu salah satu penunjang ekraf di tahun 2020-2021. Kalau untuk pencapaian ya pasti perluasannya lebih baik lagi. Terus kalau kita berbicara tentang sektor pendapatan negara di tahun 2020 dan 2021 di masa Covid, pendapatan dari sektor ekonomi kreatif itu masih stabil di angka 1.100 triliun. Nah, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kita semua tahu bahwa di tahun 2020 yang itu memang Covid, yang memang semua PPKM semuanya, di tahun 2020, 2021 yang udah mulai naik tapi masih banyak pembatasan ya. Itu masih di angka 1.100 triliun. Nah, kita bayangkan di tahun 2022 kan belum keluar datanya, tapi kita semua yakin itu pasti meningkat lebih jauh. Karena di zaman Covid aja itu stabil angkanya. Makanya selalu kita ketika ngebahas tentang ekonomi kreatif, yang paling seru adalah ekonomi kreatif ini adalah satu usaha yang memang value-nya dari nilainya sendiri. Nah, itu yang membuat dia kadang-kadang harganya lebih mahal yang kita nggak bisa tahu. Nah, itu di zaman sekarang, di zaman dunia digital, di angka stabil selama Covid itu menjadi salah satu konten yang baik lah untuk kita semua. Makanya di BRCN ini terbentuk oleh Pak Gub gitu. Oke. Nah, tadi katanya di 2020 sampai 2021 itu banyak ekonomi kreatif baru yang muncul. Ternyata pandemi Covid itu tidak menghentikan ya untuk ekonomi kreatif, malah menambah ya Bang. Iya, luar biasa sekali nih. Memang kalau berbicara kreatif tuh luas ya Bang ya. Apa aja. Nih pandemi nih, aduh, nggak mungkin kayak udah deh gitu ngikutin aja. Ternyata enggak. Ternyata masyarakat kita Indonesia khususnya Provinsi Riau itu malah makin gencar-gencarnya mencari ide-ide di masa-masa pandemi ya Bang ya. Nggak mau nih mereka tuh kayak yang diem aja tuh nggak mau ya Bang ya. Nah, berbicara BRCN, mungkin ada masyarakat yang setengah tahu atau masih belum lumrah ya BRCN ini. Nah, apa sih Bang BRCN itu? Oke, BRCN sendiri itu adalah Badan Riau Creative Network ya. Itu salah satu jejaring untuk kota kreatif yang dibentuk oleh Pak Gubernur di tahun 2019. Jadi sebenarnya umur kita pun masih baru juga. 2019 dibentuk, 2020 Covid. Jadi memang PR-nya langsung banyak. Nah, baru dibentuk langsung ini nih duar gitu. Dan kebetulan memang sendiri di kepengurusan
ini baru juga sebagai ketua gitu. Jadi sebelumnya ada Bang Husnul ketuanya, baru menggantikan beliau. Dan yang pertama kita senang sekali dibentuk oleh Pak Gubernur karena memang fokusnya berarti Pak Gubernur Pak Samsuar tahu bahwa fokus ekonomi kreatif di tahun-tahun mendatang itu sangat baik, makanya dibentuk Badan Riau Creative Network ini. Oke, itu langsung dibentuk oleh Gubernur Riau. Langsung dibentuk oleh Waduh. Gubernur. Nah, itu kenapa sih BRCN ini tuh dibentuk tuh kenapa? Ya, karena tadi potensi ekonomi kreatif itu sangat baik sekali, sangat baik. Kita sebelum di 2019 dibentuk aja, mungkin kita belum tahu ya gambarannya, tapi 2020 dan 2021 kita tahu bahwa angka penghasilannya stabil. Makanya Pak Gubernur dibentuk itu, dan kebetulan kita juga punya organisasi yang atasnya lagi ada pusat jejaring kota kreatifnya, ada Indonesia Creative City Network tadi. Nah di situ ya, CCN. Nah kebetulan kita juga sempat jadi tuan rumah karena permintaan Pak Gub juga bahwa pengen jadi salah satu kota kreatif di Riau ini gitu. Jadi dibentuknya ya karena kita semua tahu bahwa potensi ekonomi kreatif itu sangat luar biasa, dan itu semua sudah nggak ada batasan umurnya, dari yang kecil sampai yang tua pun masuk, karena 17 subsektor itu besar, hampir semuanya masuk ke dalam ekonomi kreatif, hampir semua jenis usaha, hampir semuanya. Berarti hampir semuanya masuk ya Bang ya. Nah untuk program-programnya sendiri nih Bang, yang IRCN udah terbentuk dari 2019 dan sampai sekarang nih ya. Nah apa-apa aja nih programnya, ada pergantian program kata gimana? Kalau program kita karena memang di awal dibentuk di SK sesuai SK, kita diminta Pak Gub sebagai inkubator, sebagai organisasi atau sebagai badan yang untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif tadi. Jadi banyak program-program kita, kayak kemarin di tahun 2020 kita keliling keliling semua provinsi Riau, 12 kabupaten kota untuk menaikkan bisnis ya, ekonomi kreatif itu sebagai bisnis, jadi bukan sebagai hobi lagi. Nggak hobi lagi, berarti bisnis. Bisnis gitu. Hobi dijadiin bisnis luar gitu. Luar biasa enaknya kan. Boleh juga tuh. Enak sekali malah. Iya, benar-benar. Jadi itu program-program yang biasanya kita naikkan, dan juga salah satu bagian programnya adalah sekarang sedang dibangun Riau Creative Hub yang di Jalan Arifin Ahmad. Riau Creative Hub. Ya, itu bagian dari salah satu program dari BRCN yang juga disupport penuh oleh Pak Gubernur untuk pengembangan ekonomi kreatif tadi. Jadi di gedung itu memang 17 subsektor akan diakomodasi semua kebutuhannya. Jadi kalau kita tahu ekonomi kreatif pasti berbicara dengan digital juga. Iya, benar. Berbicara juga tentang hal-hal yang memang kriya dan lain-lain. Nah, di situ disiapkan untuk platform pengembangannya. Jadi ada satu ruangan yang memang untuk auditorium khusus untuk perfilman ataupun musik, ada semuanya. Juga nih ada perfilman, musik. Kalau misal berbicara perfilman, kalau kita lihat nih ya Provinsi Riau di tahun 2022 di tahun 2022 itu untuk dunia perfilman kayaknya lagi gencar-gencarnya ya Bang ya. Iya benar. Iya benar sekali. Nah mungkin Bang Oka nih, buat teman-teman nih yang hobi buat film nih, bisa ditarik-tarik nih ya teman-teman yang untuk bergabung langsung di BRCN ya Bang ya. Di BRCN juga salah satu kita menunjang untuk perfilman. Karena kita semua tahu perfilman itu salah satu bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang menjadi tombak lah ya. Karena dari film itu banyak sekali nilai budaya yang bisa dikembangkan. Iya benar sekali. Kita bisa ngelihat suatu kebudayaan dari film, misalnya kita dari kebiasaan masyarakatnya, musik pasti juga udah masuk di sana. Musik. Banyak hal-hal yang dari film, makanya kenapa film menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia khususnya untuk pengembangan. Jadi makanya sekarang film-film Indonesia sudah sangat bagus, dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia baiknya mengapresiasi dengan nonton. Iya, nonton langsung sekali. Ya, jangan bajakan. Nonton langsung, jangan bajakan, itu udah dari dulu diingatkan nih untuk masyarakat ya, kalau misalnya film Indonesia tuh ditonton langsung. Jangan pakai yang bajak-bajakan ya, bener ya Bang ya. Nah, nggak cuman film Bang, ini ada juga netizen yang menitipkan, ini mungkin dari teman-teman art atau pelukis dan segala macam, pemahat patung apa segala macam. Mereka bisa nggak sih berkolaborasi langsung nih sama BRCN nih untuk bantu mereka membangkitkan mereka kembali nih? Soalnya nilai jual dari lukisan itu kan sangat mahal ya Sobat Diskominfo. Nah ini juga bisa nih. Nah gimana nih Bang, menurut Bang Oka nih? Jadi kalau kita berbicara itu sebenarnya kita bukan sebagai wadah kolaborasi lagi sih. Memang tugas kita memang tugas untuk membantu
tadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita sebut. Jadi memang kita diminta untuk bagaimana caranya pasar mereka lebih luas, kualitas mereka lebih baik gitu. Jadi jangkauannya semakin besar. Memang tugas kita. Jadi bukan gimana cara kolaborasi, enggak. Kita datang aja, gimana apa yang bisa kita support gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tadi BRCN, kerjasama apa aja nih yang telah dilakukan oleh BRCN ini, dan kerjasamanya tuh sama siapa gitu, biar masyarakat Provinsi Riau tahu nih. Kalau kerjasama sih hampir di semua lini ya. Maksudnya dari masyarakat, dari pengusaha, dari pemerintah juga. Tapi kebetulan juga karena BRCN ini di provinsi, di kabupaten kota kita juga udah punya. Jadi salah satu faktor kerjasama kita adalah dengan teman-teman jejaring di kabupaten kota. Kita punya beberapa jejaring yang ada di Provinsi Riau, itu ada 12 kabupaten kota, 6 sudah terbentuk untuk badan ekonomi kreatifnya. Nah, jadi itu salah satu yang ini kita juga untuk kolaborasi. 6 yang terbentuk tuh Bang, nih ya. Mungkin masyarakat belum tahu nih. Itu tuh di daerah mana aja tuh 6 yang itu terbentuk ada tadi? Pekanbaru, ada Siak, ada Rohil, Bengkalis, Pelalawan, Inhil. Nah, tuh masyarakat Riau ya, udah ada 6 terbentuk BRCN yang ada di Provinsi Riau. Masing-masing beda namanya biasanya. Beda nama lagi. Oke. Tapi sama ranah dan ininya sama tujuannya. Karena orang kreatif nggak mungkin diseragamkan semua. Iya, benar. Kan begitu ya. Harus lebih kreatif. Iya, betul. Memang dituntut untuk lebih kreatif ya masyarakat Riau. Nah, lanjut Bang. Iya. Kalau kerjasamanya ke sekarang sih kita masih fokus banyak ke memang pelaku industrinya. Karena kita tahu dari ekonomi kreatif ini paling kendalanya yang paling besar adalah bagaimana pelaku ekonomi kreatif ini makin luas ya jaringannya. Karena kalau kita bicara ekonomi kreatif, kita bicara tentang kreativitas, kita nggak kalah kok sama daerah manapun, nggak akan kalah. Kreativitas itu nggak bisa diukur dari berapanya, nggak bisa. Tapi yang kalahnya kita adalah bagaimana struktur untuk perluasan jaringannya tadi. Makanya dibentuk BRCN ini salah satunya adalah fungsinya adalah untuk memperluas jaringan tadi. Makanya kita juga masuk ke jejaring kota kreatif Nusantara se-Indonesia, dan juga kebetulan diminta untuk menjadi Korda Riau, ya memang fungsinya untuk itu. Jadi kalau misalnya memang ada agenda-agenda luar yang lebih bagus, kita sharingnya di sana. Jadi kolaborasi seperti itu yang kita kerjakan di BRCN. Nah, untuk Bang Oka sendiri nih yang baru dilantik ya, tahun berapa sih Bang dilantik? 2022? 2021 kayaknya. 2021 nggak baru juga? Enggak, 2022. 2022. Aduh, Iya 2022. Selama Abang 2002. Lupa deh. Selama Abang menjadi ketua ya nih ya. Mungkin banyak sekali kan awal-awal mula tuh pasti belajar dulu nih. Ini apa nih segala macam. Gimana nih Bang menurut Abang untuk ekonomi kreatif di Provinsi Riau sendiri? Kalau belajar pasti belajar yang luar biasa, karena memang dari awal itu ya cuman taunya karena di bisnis juga, Abang di bisnis kan juga di kuliner ya. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang paling besar. Yang biasanya jarang sekali dapat bantuan karena udah paling besar. Yang tadi kita bahas 1.100 triliun, 30%-nya dari subsektor ekonomi kreatif kuliner. Jadi kalau misalnya untuk difokus oleh pemerintah itu udah jarang. Karena udah mandiri sebenarnya kuliner. Iya, kuliner emang cepat juga kuliner di sini itu berkembang. Tadi makanya 2020 2021 itu kuliner sebenarnya bertumbuh di Pekanbaru kan bisa kita lihat. Nah, jadi basicnya ketika menjadi ketua cuman tahu nggak jauh-jauh dari kuliner, akhirnya mesti tahu lagi eksplorasi tentang film, musik, seni pertunjukan, gitu-gitu. Itu ya seru lah belajarnya. Tapi karena itu sebenarnya di lingkungan kita sehari-hari, ya sebenarnya susah gampang juga. Kita cuma perlu melihat dari sudut pandang pengusahanya aja. Iya, benar. Nah, ketika menjadi di BRCN kita tahu bahwa tugas kita adalah untuk menaikkan kualitasnya, kelaskan ekonomi kreatif yang ada di Riau ya. Kita gimana caranya biar ini jadi profit gitu. Jelek-jeleknya bahasanya kayak gitu ya, tapi pasti itu yang juga kita inginkan bersama gitu. Jadi hobinya juga menghasilkan gitu. Nah, untuk BRCN sendiri kalau misalnya event-event pun memang harus ditangani BRCN atau harus gimana nih? Enggak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya beberapa kali event juga kita biasanya diajak kolaborasi juga. Karena rata-rata kita lebih banyak kenal ya, lebih banyak kenal pelaku aircraft tadi. Jadi biasanya banyak yang minta rekomendasi ke kita gimana. Nah, itu salah satu tujuan kita juga perluasan jejaring gitu. Karena kita biasanya
untuk masalah jejaring pelaku aircraft ini biasanya kan seputaran ekonomi, seputaran apa yang dikerjakan, ekonomi kreatif yang dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya ada kita bantu perluasan, misalnya kayak nanti ada pameran di mana kita ngasih informasi gitu, kayak gitu-gitu sih. Sekarang Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru nih ya lagi banyak event ya Bang Iya, ya. benar. Dari 2022 kayaknya event musik paling banyak ini ya. Makanya Berderet-deret ini ya masyarakat Provinsi Riau, dan jadi buat teman-teman juga yang pengen didukung oleh BRCN untuk segala event dalam bentuk apapun eventnya itu bisa langsung Bisa. ke BRCN ya Bang ya. Bisa. Di mana tuh alamatnya Bang? kalau sekarang kita masih di sekretariat di MTQ. Di MTQ Nah, oke. tapi zaman sekarang ya digital aja bisa juga. Lewat digital aja bisa. iya, bisa Tinggal searching kita. daftarin eventnya Bang ya di link. Eventnya apa yang bisa kita support, nanti kita akan ngobrol lagi gimananya. Oke, Bang, mungkin bisa nih sedikit kasih informasi ke teman-teman penggiat event nih. Harus apakah mereka biar event mereka ini berkembang gitu? Butuh jejaring juga yang tadi ya, Iya pasti seperti butuh itu. jejaring, butuh relasi tadi. Apalagi kalau sekarang ya, kayak kemarin kita bahas beberapa acara musik yang ada di Pekanbaru. Sebenarnya itu bukan sekedar acara musik lagi. Iya. Sudah banyak ada di situ seni pertunjukan, termasuk di situ ada lighting dan lain-lain. Ada orang sound juga. Terus juga kalau misalnya ada bazar-bazar, pasti itu udah masuk ekonomi kreatif di bidang kuliner. Oke. Sebenarnya banyak ya, kalau kayak misalnya gambar desain ataupun video yang di belakangnya LED-nya juga mereka pakai desain komunikasi visual. Iya. Jadi sebenarnya ketika sudah masuk ke satu ekonomi kreatif itu sebenarnya berserempetan ya sama yang lain. Jadi kalau misalnya memang mau acaranya sukses ya memang harus kolaborasi dengan banyak tadi gitu. Oke. Jangan takut jalan sendiri gitu aja. Oke, berarti memang ya buat teman-teman penggiat event nih ya, kolaborasinya ditingkatkan Betul, lagi nih. benar. Karena memang udah kita lihat bersama-sama mungkin masyarakat Pekanbaru yang ngerasain ya, Provinsi Riau ngerasain. Kalau misal event-event di Kota Pekanbaru tuh udah hampir sama kelasnya nih. Iya, hampir sama, Mbak. ibu kota ya. Dari Bang, harga ya. aja udah mahal. Iya, dari harganya aja udah terlihat. Tapi dari ya. experience-nya juga rata-rata udah bagus. Tapi bukan sekedar cuman di Pekanbaru sebenarnya kalau kita bisa lihat. Beberapa kayak di 2 tahun belakangan juga di Rupat selalu acara-acara yang memang levelnya udah nasional. Kayak kemarin benar, juga sempat di Muratakus. Semua-semuanya kan udah level nasional sebenarnya. Iya, udah level nasional nih. Keren banget nih event ya. kita sudah didukung. Nah, itu salah satu bentuk ekonomi kreatif yang 2 tahun 2019 Pak Gu udah ngeliat potensinya gitu. Berarti untuk keberadaan BRCN sendiri di Provinsi Riau itu udah mulai banyak dikenali oleh masyarakat ya. Jadi buat masyarakat yang mau daftarin ekonomi kreatifnya di BRCN bisa ya Bang ya? Bisa ya. Dan kita juga ada database-nya juga. Jadi ada di website kita bisa ngedaftar. Jadi sebenarnya fungsinya kita itu salah satunya itu tadi, kalau misalnya udah masuk database kita tahu nih ada berapa penggiat misalnya lukisan, penari, ada berapa kita bisa lihat gitu. Jadi kalau misalnya memang kita butuh atau memang ada memang kita bisa kolaborasikan, kita langsung komunikasikan gitu. Ada database-nya. Oke, ada database-nya juga tuh. Jadi jangan sungkan-sungkan ya buat penggiat ekonomi kreatif untuk bergabung di BRCN gitu. Bahasanya gitu, bergabung atau gimana? Kolaborasi atau kolaborasi dengan BRCN. Itu sangat penting ya sebenarnya kan. Karena BRCN ini juga itu langsung ya ditangani oleh Dinas Pariwisata juga ya Bang ya. Dinas Pariwisata dan ini mitranya. Iya, mitranya Dinas Pariwisata. Jadi jangan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif juga. Dinas pariwisata aja. Dinas pariwisata. Oh iya. Ada bidang Dinas ekonomi pariwisata. kreatifnya. Iya, benar sekali. Nah, itu jadi jangan pernah teman-teman ragu nih untuk sama-sama kolaborasi sama BRCN gitu. Kita sama-sama ya Bang ya mendukung ekonomi kreatif di Provinsi Riau gitu. Semakin banyak event, semakin banyak yang teman-teman ciptakan gitu. Semakin baik perputaran ekonomi di Iya, semakin baik perputaran juga ekonomi. ke kita Iya, juga, benar gitu. sekali. Semakin menjual nih Provinsi Riau ya. Jadi Provinsi Riau ini kan terkenal dengan minyak dan gas aja gitu kan. Kalau nggak minyak, gas, sawit. Tiga itu yang terkenal di Provinsi Riau. Tapi sekarang Provinsi Riau tuh udah banyak sekali orang mengenalnya dengan hal-hal yang unik ya Bang ya. Nah, gimana nih masyarakat Provinsi Riau nih, kita sama-sama menjaga, sama-sama membangun ya kan. Nah, di bidang ini banyak pasti bidang-bidang yang ada di BRCN gitu. Bidang-bidang apa aja nih Bang? Biar masyarakat Sobat Diskominfo kenal nih BRCN lebih dalam.
paling ada bidang pengembangan, ada bidang investasi, bidang sumber daya manusia dan lain-lain sih. Sebenarnya kita bukan struktural yang besar sekali, tapi kita berfungsi sebagai ini aja ya, perluasan gitu tadi. Makanya kita cuman sekitar 14 orang apa? 14 orang? Iya. Ya udah Hicut masuk. 15 Boleh ya? jadi. 15. Jadi pokoknya jadi. cuman sedikit, tapi ya memang kita pengennya dampaknya memang nyata gitu. Karena sebenarnya balik lagi kalau kita berbicara ekonomi kreatif agak di luar kebiasaan-kebiasaan biasanya gitu. Jadi ya memang kita dituntut untuk lebih kreatif, kita dituntut untuk berpikir out of the box gitu ya. Kita berpikir untuk bagaimana sesuatu yang tidak biasa tapi tetap lumrah, bukan yang nggak biasa tapi aneh-aneh ya. Tapi tidak biasa tapi dampaknya juga sama seperti yang biasa gitu. Jadi dari awal kita kenapa juga membentuk struktural yang kecil, ya memang kita mikir besar juga segini kok dampaknya, kecil juga ya nggak jauh-jauh dampaknya, malah kita berharap lebih karena kita memang minta orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Oke, seperti itu. Nggak banyak-banyak ya, Nggak tapi banyak-banyak. semua bergerak dan tersebar juga nih di 12 kabupaten kota. Nah, untuk usaha nih Bang, usaha apa sih yang menjadi target yang belum masuk di pandangan BRCN ini? Usaha hampir semuanya sih masuk ya. Tapi kan kalau sekarang kita berbicara tentang ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya. Ada panjang lah pokoknya, nggak hafal juga terakhir-terakhir. Tapi akan ada tambahan lagi dari Kementerian Pariwisata. Akan ada tambahan, ada henna juga, ada Henna iya, tangan. henna. Wah. Henna tato, Wah, barber, luar biasa. makeup artist. Akan ada tambah 3 lagi. Jadi akan ada 20 subsektor ekonomi kreatif karena itu dianggap bentuk seni. Iya benar. Barber bentuk seni, henna dan tato bentuk seni, dan makeup artist juga Makeup dianggap bentuk artist, seni. oke, Jadi iya. itu nanti kedepannya juga akan menjadi salah satu bisnis yang di apa ya, difokuskan oleh pemerintah untuk pengembangan di bidang aircraftnya. Jadi sebenarnya udah masuk semua kan, hampir di seluruh lingkungan kita ada desain komunikasi visual, ada TV radio, perfilman, musik, tari, kriya, ada banyak lah. Semuanya masuk. Semuanya masuk. Nah ini kabar baik untuk para henna, barbershop yang Tato banyak artis, sekali, tato semuanya, artis ya. Apalagi MUA ya. Di tahun 2017, 2018, 2019 itu memang dunianya MUA. Nah itu bakalan masuk nih di Tapi zaman sektor-sektor Covid mereka. sempat ini kan, sempat redup karena tergoyangkan di nih. zaman Covid memang yang paling duluan dihantam salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif. Karena ya tadi kalau misalnya di restoran kita nggak boleh dine in. Iya benar sekali. Untuk beberapa event-event seni pertunjukan dan lain-lain kita nggak boleh tampil. Film juga kita bioskop tutup ataupun dibatasin. Musik juga nggak boleh konser. Jadi sebenarnya yang terhajar duluan adalah ekonomi kreatif. Tapi Iya benar. karena mereka orang-orang kreatif, mereka bisa semuanya. Kayak beberapa kali kita sekarang udah bahas juga ada platform digital, kita udah bisa konser digital waktu Iya, itu benar-benar. sempat ya. Dan banyak hal lainnya bisa kita digitalisasikan. Nah itulah kenapa ekonomi kreatif juga sangat menarik. Karena yang dihajar duluan tapi yang paling bertahan. Iya benar sekali. Iya. Bahkan makin berkembang. Makin ya. berkembang. Makanya kalau misalnya kita tadi ada tambahan 3 subsektor ekonomi kreatif tadi, mungkin di tahun 2020 tadi kita bisa lihat makeup artist itu sebenarnya bentuk ininya kan di tangan artisnya ya. Iya. Harganya mahalnya kan di Harganya, tangan itunya. Jadi kenapa dianggap ini karena memang seni jatuhnya. Misalnya abangnya makeup sama cutnya makeup kan beda. Walaupun Iya, kita benar-benar. pakai merek yang sama, model yang sama pasti Seninya berbeda. Iya Itu benar. makanya. Jadi Sentuhan kalau tangannya untuk pasti bisnisnya, berbeda ya. luar biasa sekali menariknya gitu loh. Oke, luar biasa. Tapi yang paling nggak ini ya, yang paling nggak tergoyangkan itu adalah tetap kuliner. Tetap kuliner. Enggak sih sebenarnya tergoyangkan. Kalau kita karena kebetulan di bidang kuliner juga iya. ya. Tergoyangkan, tapi ya kita bisa lihat pengusahanya seperti apa gitu. Ya benar. Tergoyangkan, yang jatuh, yang naik juga banyak, yang stabil, yang stagnan juga banyak. Tapi ya kita bisa lihat dari bagaimana mereka melihat potensi Covid kemarin, bagaimana mereka melihat potensi pandemi. Nah setelah ada beberapa yang malah ramenya di zaman Covid, di zaman pandemi. Iya, benar Setelah sekali. normal hilangan semua. Hilang. Ada yang seperti itu, ada malah yang di zaman Covid dia sepi, tapi balik normal dia rame lagi gitu. Ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat yang paling hancur juga gitu. Oke. Tapi nggak semuanya. Nggak Kan semuanya. banyak kan. Iya, Bisa iya. lihat. Malah di kemarin data dari pemerintah Kota Pekanbaru ada sampai 500-an
resto dan coffee shop di Pekanbaru di zaman COVID. Covid ya, Buka, benar. baru. Iya, buka. Ya kita bahas tutup juga mungkin setengahnya ya. Iya, benar Gitu. sekali nih. Perkembangannya emang luar biasa nih. Luar biasa. Kayak rasanya itu pada masa-masa Covid itu sempat ini ya, kayak nggak terasa aja pergantian tahunnya jadinya ya. Langsung tiba-tiba Benar-benar selesai. tiba-tiba udahan gitu. Nah Bang, kita mau tahu nih visi misi BRCN nih. Visi misi sesuai SK ya pasti. Dan juga dari kita juga teman-teman perkumpulan, kita pengen memang di Riau itu, baik lagi kalau kita bicara Riau selalu orang bahasnya adalah minyak, sawit dan lain-lain. One day kita masih pengen bahwa Riau itu bisa dilihat dari sisi yang lain juga. Salah satunya ekonomi kreatif tadi. Kita banyak lihat event-event besar dilakukan di Provinsi Riau. Nah kalau visi misi kita ya pasti untuk bagaimana caranya ekonomi kreatif ini tadi, teman-teman pelaku industri kreatif tadi lebih baik. Lebih baik dalam artian semua hal. Semua hal harus lebih baik ya. Lebih baik. Baik dari sektor ekonomi, dari sektor kualitas karya, dari sektor-sektor pendukung lainnya lebih baik gitu. Oke. Nah, target 2023 nih untuk ekonomi kreatif. Kita pengen di 2023 ini kan udah normal ya. Kita anggap udah normal, udah dari arahan dari Presiden Joko Widodo juga sudah boleh melakukan aktivitas normal tanpa masker dan lain-lain. Karena udah vaksin ya, udah selesai semua vaksin. Kita pengennya lebih berkembang lagi, dan dengan experience di tahun 2020 dan 2021 ini kita jadikan lagi tolak ukurnya tadi. Jadi di tahun 2020 dan 2021 terhambat nih. 2022 ayo kita kerjakan lagi. Jadi kalau untuk di ekonomi kreatif yang di 2022 ini, 2023 harapan kita ya memang PR 3 tahun belakang ini dikerjain gitu. Kayak beberapa kali orang pengen bagaimana caranya supaya menikmati sebuah karya itu bukan sekedar cuman dilihat gitu, tapi memang dinikmati dan layak untuk kalau dari sisi ekonomi layak untuk dibayar segitu gitu. Nah itu yang pengen kita sama-sama naikkan, karena PR-nya bersama, rata-rata masalah yang dihadapin adalah bagaimana di Riau khususnya ya. Kita sempat ngobrol bersama teman-teman, ekonomi kreatif di Riau itu jarang diapresiasi. Oke, iya benar sekali. Jarang diapresiasi. Nah itu yang pengen kita naikkan, bahwa bagaimana supaya teman-teman industri pelaku ekonomi kreatif yang ada di Riau ini mereka ngerasa diapresiasi. Kadang-kadang kan yang sering terjadi adalah kalau nggak diapresiasi akhirnya merantau. Benar. Ketika merantau terkenal langsung nanti tiba-tiba itu klaim orang Riau gitu. Iya. Ya kitanya sih kebanyakan kayak gitu ya Bang. Kitanya sih Iya, nggak masalah ya. Kita sebagai masyarakatnya ya udah gitu, dia memang orang Riau, nggak ada yang salah. Tapi ada beberapa yang memang sebagian teman-teman pelaku industri kreatif, kemarin waktu aku berkarya di Riau kalian nggak apresiasi. Iya, Ketika aku sudah terkenal, ketika aku sudah punya karya yang diakui oleh luar, baru kalian mengakui karya aku. Jadi kayak validasinya harus dari orang luar dulu. Nah itu yang pengen kita sama-sama dibiasakan, acara-acara di Pekanbaru ataupun di Riau dibiasakan, dan ya kita apresiasi sama-sama gitu. Jadi kayak ada beberapa event bukannya kita kritik juga enggak ya, bukannya salah juga, tapi ada beberapa yang memang teman-teman kita pelaku industri craft lokal itu memang dikotakan ini yang lokal, ini yang tamu luar gitu. Okay. Nah itu yang kita pengen, kenapa nggak disamain aja kok gitu, kenapa nggak disamain. Yang nilai itu bukan kita sebagai pelaku acara IO-nya, bukan gitu. Ya, yang nilai itu ya biar masyarakat yang nilai gitu. Jadi itu yang pengen kita, kalau bisa samain aja gitu privilege-nya, perlakuannya gitu sama-sama. Jadi di 2023 target kita adalah bagaimana supaya ekonomi kreatif ini rata dan diapresiasi oleh seluruh orang Riau gitu. Oke, luar biasa nih target ya dari BRCN yang sendiri ya. Ya betul, apresiasi itu sangat-sangat penting. Karena dari situ mereka tumbuh kreatif yang baru ya Bang. Jadi mereka semangat gitu. Jadi malah banyak seniman itu malah nggak pengen uangnya biasanya ya. Lebih pengen dihargai gitu. Karena bikin karya itu bukan sekedar cuma untuk uang, kadang-kadang ada yang memang pengen untuk memuaskan hasrat, dan juga ada pesan-pesan yang disampaikan biasanya. Oke, luar biasa nih Bang Oka. Nah Bang Oka, karena waktu kita nih ya hampir mendekati, mungkin Bang Oka bisa ngasih sedikit nih harapan dan kesannya untuk masyarakat Provinsi Riau, bahkan sobat Provinsi Riau, atau ini badan kreatif yang lain nih. Jadi mungkin tadi kita udah berbicara tentang apresiasi.
sama seperti memang arah dari Presiden Joko Widodo dan Pak Gubernur Samsuar juga, bahwa bagaimana supaya kita memang bisa untuk menggunakan produk-produk lokal tadi. Dengan apresiasi tadi kita sudah menggunakan produk-produk lokal tadi, karena memang kita semua tahu dari produk lokal tadilah ekonomi akan bangkit di sekeliling kita juga. Dan juga pesan juga dari saya pribadi adalah gunakanlah produk-produk lokal, karena produk lokal bagus lokal. Oke, Gitu ya. gunakanlah produk-produk lokal kayak Icut Local Iya, Pride. lokal pride. Local pride. Pelan-pelan kita udah mulai. Jadi Iya, benar sekali. harapannya memang dari pakaian aja dulu gitu. Baru yang lain-lain nanti mulai mengikuti, baru nanti. Sebenarnya kalau kita udah pakai produk lokal itu yang duluan menikmati hasilnya adalah teman-teman di sekitaran kita juga, ekonomi di sekitaran kita juga. Paling itu sih pesannya. Dan untuk teman-teman ekonomi kreatif pasti banyak jalan yang akan terjadi, banyak yang sudah terjadi, banyak yang akan terjadi. Pasti dengan ekonomi kreatif teman-teman pasti bisa lebih berkembang lagi dengan apa yang sudah dialami sekarang. Oke, luar biasa nih. Terima kasih loh Bang Terima Oka kasih, nih, sama-sama. kesan dan pesannya untuk seluruh sobat Diskominfo nih. Ini emang harus didengar baik-baik ya nih podcast kali ini nih buat penggiat ekonomi kreatif yang ingin bergabung juga nih. Nah, sobat Diskominfo, karena waktu kita sudah habis ya. Terima kasih dulu untuk bintang tamu kita pada hari ini, Sama-sama. Bang Rizky Bagus Oka yang merupakan Ketua Badan Riau Creative Network ya. Nah, buat teman-teman, tadi kita sempat mengutip sedikit nih kata-kata dari Bang Oka, yaitu menikmati sebuah karya harus dinikmati ya Bang ya. Dan ayo teman-teman pelaku industri kreatif, sama-sama kita apresiasi ya semua industri ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Dan jangan lupa apa Bang? Lokal pride-nya. Bagus Gunakan lokal. produk-produk lokal. Betul. Nah, saya Dwi Diana Putri, mohon undur diri. Jangan lupa saksikan terus podcast kita di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit 'em up.